Welcome back Bray, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, kalau ngomongin soal timnas Indonesia kita saat ini nggak akan ada bosennya, ya kan? Nggak akan ada habisnya ya. Di era kepemimpinan PSSI saat ini oleh Pak Erick Thohir ya, timnas kita semakin berkembang, semakin maju ya. Banyak prestasi yang diraih meskipun belum meraih trofi ya, tapi sejarah-sejarah yang diukir timnas kita saat ini ya belum pernah dicetak sebelumnya ya, yaitu kita melaju ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, dan kita tergabung di grup C bersama kekuatan Asia langganan Piala Dunia yaitu Jepang, Australia, Arab Saudi ya kan, dan juga ada Bahrain dan Cina ya. Dan kali ini gue akan mereaksi sebuah video dari channelnya GL Sport Extra ya. Ini beneran timnas Indonesia, Bahrain dan Cina, waspadai kekuatan timnas Indonesia dengan 80% pemain Eropa. Yuk kita simak videonya. Ya, jangan lupa di subscribe ya channel GL Sport Extra dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar bisa mengikuti perkembangan dari berita dari GL Sport Extra. Melihat peta kekuatan di round ketiga, tentu saja Indonesia adalah yang terlemah dari sisi ranking FIFA. Akan tetapi dari kedalaman skuad, jelas skuad Garuda harus bisa bersaing, minimal mengamankan peringkat 4 di grup C. Bahkan tim-tim macam Bahrain dan Cina mulai mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia hampir diperkuat 80% pemain dari Eropa. Dan rencana PSSI untuk menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain grade A membuat Bahrain dan Cina makin was-was. Ya, kabarkan kita memang sedang melobi pemain grade A untuk menambah kekuatan kita di round ketiga nanti ya. Semoga cepat selesai prosesnya ya, agar kita bisa bersaing. Bahrain dan Cina soroti 80% pemain Indonesia dari Eropa. Wow. Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita berharap kalau timnas Indonesia bisa pergi ke Piala Dunia. Bermain di Piala Dunia adalah impian bagi semua negara, karena ini adalah ajang tertinggi di dunia sepak bola. Dan bagi publik di tanah air, mimpi itu kini semakin dekat setelah FIFA menambah kuota Asia menjadi 8,5. Dan jika melihat pembagian grup di round ketiga, Indonesia jelas beda. Grup yang bisa dikatakan sebagai grup paling sulit, karena mereka berada satu grup dengan 3 tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Namun bukan mustahil bagi skuad Garuda untuk bersaing, mengingat kini 80% pemain timnas berasal dari Eropa. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Semua bisa terjadi, termasuk Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 nanti. Tom Hai luar biasa. Meski harus diakui kalau status Indonesia adalah tim terlemah dari ranking FIFA-nya yang paling rendah. Tapi jika dilihat dari kedalaman skuad, Indonesia jelas mampu bersaing atau minimal bisa mengamankan peringkat 4 klasmen grup C. Dan timnas bisa melanjutkan perjuangan mereka di round 4. Dan disinilah peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Rafael strike. Timnas berkembang setelah datangkan banyak pemain Eropa. Kedatangan pemain grade A yang berkarir di Eropa macam Jetsas, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong hingga Natanjo tampaknya telah membuat skuad Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Di mana hal itu terbukti saat tim asuhan Sintayong mampu tampil mengesankan dengan menembus Piala Asia 2023 dan melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 serta lolos ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski di round ketiga skuad Garuda tak ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia,
dan hanya ditargetkan untuk tembus ke ranking 100 FIFA. Namun jika melihat peluang yang ada, ya kita maksimalkan sebisanya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak gitu loh? Betul sekali. Apalagi PSSI sedang mengupayakan untuk menambah kekuatan dengan mendatangkan para pemain keturunan berkualitas. Dan mungkin itu bisa membantu Sintayong untuk bersaing di grup yang dianggap sebagai grup neraka tersebut. Bahrain waspadai kekuatan baru Indonesia. Hasil drawing menempatkan Bahrain berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Timnas Indonesia. Menurut Sheikh Ali bin Khalifah bin Ahmed Al Khalifah, semua tim yang lolos ke putaran ketiga adalah tangguh. Dia menilai laga di grup C bakal berjalan sulit. Semua tim yang lolos ke tahap ini kuat dan tidak ada pertandingan yang mudah, kata Sheikh Ali bin Khalifah bin Ahmed Al Khalifah, dilansir dari gdnonline.com. Meski Indonesia dianggap tim paling remeh dengan ranking FIFA terendah, namun jika melihat kedalaman skuad yang ada sekarang, jelas mereka tak bisa dianggap enteng. Semua tim di grup C bisa mengejutkan kapan saja, termasuk Indonesia. Oh, lolos ya. Rata Marhan. Cina was-was dengan pemain Eropa yang dimiliki Indonesia. Banyaknya pemain Eropa yang dimiliki timnas Indonesia saat ini jelas membuat tim-tim di grup C mulai mewaspadai kekuatan timnas Indonesia, termasuk timnas Cina. Apalagi pemain Indonesia kini mulai menembus liga-liga elit di Eropa, macam JHS bersama Venezia dan Elkan Bagot bersama Ipswich Town. Pemain ini akan bermain di... Mereka bisa menjadi andalan skuad Garuda di round ketiga ini, dan pengalamannya bermain dengan pemain kelas dunia jelas membuat pertahanan timnas semakin sulit untuk ditembus. Selain itu, timnas Indonesia bersama PSSI juga akan mendatangkan striker berkualitas untuk lebih produktif dalam urusan mencetak gol. Dan jika semua terrealisasikan, maka tak heran jika Indonesia bakal menjadi batu sandungan. Ya, benar sekali. Mauro Zylstra satu langkah lagi gabung timnas. Menpora melalui tenaga ahli Menteri Hamdan Hamadan membenarkan Mauro Zylstra masuk radar gabung timnas Indonesia. Mauro Zylstra adalah pemain keturunan baru Grade A yang diharapkan dapat membantu lini depan timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan di grup C itu berat. Indonesia tidak main-main, membutuhkan pemain Grade A yang berpengalaman menghadapi pertandingan level internasional. Mauro Zylstra merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia, usianya masih sangat muda, 19 tahun. Mauro Zylstra memiliki tinggi badan mencapai 1,88 meter. Hamdan Hamadan telah bertemu langsung dengan Mauro Zylstra dan keluarganya. Wow. Kualitas Mauro Zylstra. Dan pada intinya timnas Indonesia bakal habis-habisan di round ketiga nanti. Bagaimanapun hasilnya, baik lolos ataupun tidak, kita akan tetap mendukung terus perkembangan sepak bola Indonesia. Terus mendukung. Sudah berhasil lolos ke round ketiga merupakan capaian yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Pelan-pelan nanti juga bakal bisa bersaing dengan tim-tim raksasa di Asia. Tapi tetap harapannya ya semoga kita lolos ya. Bila perlu tidak usah lagi ke round keempat, langsung menuju Piala Dunia, ya kan? Itu harapan kita.
Ya itulah Bray, tadi ulasan dari channelnya GL Sport ya. Cina dan Bahrain saat ini mewaspadai 80% pemain Indonesia ini berasal dari Eropa ya. Ya tentunya kita juga punya pengalaman yang buruk ya saat menghadapi Bahrain. Waktu itu di kualifikasi Piala Dunia kita dibantai dengan 10 gol tanpa balas ya oleh Bahrain, dan juga dengan Cina kita belum pernah menang ya melawan Cina ya. Tentunya ini akan berbeda ya di round ketiga nanti ya, karena semakin hari timnas Indonesia semakin membaik, semakin berkembang ya, apalagi akan ditambah pemain diaspora untuk timnas Indonesia ya, yang bermain di Eropa ya, dan kabarnya akan menambah pemain yang grade A. Nah, itu tentunya ini sudah menjadi kabar yang mengejutkan bagi seluruh kontestan yang ada di grup C saat ini ya. Dengan kekuatan Indonesia, jangan dipandang dari 134 ranking dunianya ya Indonesia saat ini ya, tidak ya, bahkan tim-tim sekelas Jepang pun sudah mulai kepo saat ini ya dengan kekuatan timnas Indonesia yang akan berlaga di round ketiga ini ya. Bisa jadi timnas kita akan menjadi batu sandungan bagi mereka ya, dan semoga itu bisa terjadi ya. Harapan kita tetap akan mendukung timnas Indonesia ya, tetap beri semangat mereka, tetap full dukungan ya, apapun hasilnya nanti ya. Misalkan Indonesia tidak berhasil ya minimal kita tetap akan mendukung timnas Indonesia ya. Tapi harapan kita tetap Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026.